Quaker, hernia Quaker, di mana hanya sebagian usus saja yang masuk ke dalamnya. Ya, ada ini hernia Meydell. Ini ada 2 loop. Ini sih kita bisa menilai ini ya kalau sudah dibuka si kantongnya ya. Oh ternyata dia hernia Richter ya dok. Gitu. Ternyata selain hernia gitu. Tapi kalau dari luar ya penampakannya sama aja ya. Benjolan saja. Terus ini adalah hernia umbilicalis ya. Biasanya penyebabnya adalah kelainan anatomi ya. Hernia kongenital pada umbilical yang tertutup peritoneum dan kulit ya, atau dia di para umbilical. Ini umbilical ini pas banget di umbilicusnya. Ini umbilicus kan? Atau di para umbilical, jadi pinggir-pinggir si umbilicusnya nih yang ada defek kantong sehingga apapun itu bisa masuk ke dalam mentum, entah ususnya ya, tergantung dari diameter dari si cincinnya. Nah, yang lain adalah hernia epigastrika, biasanya pada linea alba ya, ini sering juga disebut hampir sama lah dengan hernia ventralis. Jadi ada keluar di bibir abdomen biasanya. Hernia lumbalis, bagian belakang area lumbal ya, hernia Richter, nevo, ini biasanya hernia yang isinya adalah divertical metal. Divertical metal itu apa? Divertical ya, ada defek juga sih biasanya di usus gitu ya. Nah, dia masuk ke dalam kantong hernia disebut dengan hernia Richter. Oke, di bawah hernia ventral yang terjadi sambung dari subumbilical ya. Oke, selanjutnya ada lagi hernia obturator, di mana terjadi melalui foramen obturator atau perinealis melalui efek dasar panggul ya. Jadi intinya adalah bahwa hernia ini bisa terjadi di mana aja yang terjadi timbul defek ya. Bisa di umbilical, di abdomen, atau mungkin di lipat paha inguinal atau femoral di bawah dari garis inguinal ya. Ini klasifikasi lain ada yang kita sebut dengan hernia pentalon. Pentalon itu adalah kombinasi dari hernia inguinalis, lateralis, dan medialis. Jadi macam-macam hernia ini bisa tahunya ketika udah dibuka kantong ya. Jadi ketika dibuka ternyata ada defek di inguinal, lateralnya, ada juga defek di medialnya. Jadi dia punya 2 nih ya, ada lateralis, medialis. Itu disebut dengan hernia pentalon ya. Terus parastoma adalah biasanya kan pasien-pasien dengan kolostomi atau ileostomi gitu ya, itu bisa terjadi herniasi ya. Herniasi dari si stomanya, jadi ada penonjolan di pinggir-pinggir dari stoma. Stoma tahu kalian? Bayang nggak nih? Tahu hernia atau stoma? Stoma itu adalah ostomi ya, jadi pembuatan lubang. Jadi si ususnya itu dinaikin, misalnya pada kasus-kasus malignansi ada sumbatan obstruksi sehingga kita harus dikompresi, ususnya dinaikin, disebut dengan kolostomi atau ileostomi. Itu adalah stoma ya. Jadi pada pasien dengan stoma ini bisa terjadi hernia di sana ya, jadi pinggir-pinggir stomanya menonjol gitu, biasanya karena si fascianya yang enggak kejahit ya, jadi dia ada bisa masuk organ intra abdomennya ke kulitnya ya. Selanjutnya adalah hernia incisional. Ini adalah hernia pada luka pasis bumi. Ada lagi yang disebut dengan hernia sciatic, yaitu penonjolan kantung peritoneum pada pelvis ya, jadi dia ke bawah. Atau hernia interparietal pada sarkus hernia. Tapi jarang sih, ini cukup kalian tahu-tahu aja ya bahwa hernia itu ternyata macam-macam aja ya, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang paling sering aja ya. Tadi udah dikenalin sedikit macam-macam ternyata hernia, tapi kita bicara hernia yang paling sering dijumpai ya. Paling sering adalah hernia inguinalis.
baik pada anak ataupun dewasa. Nah, sekarang kita kenalan dulu nih ya. Ini secara anatominya. Jadi kalau pada anak terjadi hernia inguinal itu kenapa sih? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu nanti nilainya langsung A. Ada yang tahu? Jadi ada yang tahu nggak apa sih beda hernia anak sama dewasa? Ada anak-anak yang sudah timbul hernia gitu. Ada yang dia pas anak-anak biasa aja nggak ada. Tiba-tiba sudah gede atau udah tua gitu ya. Jadi beda hernia anak sama dewasa itu adalah di etiologinya ya. Balik lagi kalau anak-anak pasti ada gangguan kongenital atau gangguan secara anatominya ya. Mungkin belajar di beranak kali ya, atau gabung di sini sih. Anak ada belajar lagi nggak sih nanti hernia? Kita kenalan aja ya. Jadi bedanya adalah di etiologi ya. Kalau pada anak berarti ada kelainan anatomi. Apa kelainan anatominya? Yang terjadi adalah dia pattern ductus vaginalis ya. Jadi di inguinal ini nih ya. Ini ada saluran yang pada ketika anak lahir itu seharusnya dia udah ketutup. Ya. Nah, proses pembentukan organ itu kan, dia ada nih saluran di sini namanya ductus vaginalis. Tapi kalau anak sudah lahir, dia idealnya itu dia akan ketutup. Tapi ada beberapa anak yang dia patensi, jadi dia tidak menutup sempurna ya. Tergantung dari defeknya, tergantung dari cincingnya, diameter dari si ductus yang sisanya ini ya. Kalau diameternya gede lebih dari 2 cm itu maka akan timbul kondisi hernia inguinal pada anak ya. Kalau kecil ya, apa yang timbul? Kalau kecil aja dia paten ada saluran tapi kecil dong gitu. Yang terjadi apa? Itulah terjadi hidrokel, tahu hidrokel? Nah, kalau hernia kan isinya apa? Isinya apa? Nanah. Ayo, apa? Organ ya, misalnya itu bisa usus. Tapi kalau hidrokel isinya apa? Cairan ya, oke. Jadi kadang kan ada strukturnya nggak gede ini hernia atau hidrokel gitu ya. Jadi etionya sama, cuma diameternya beda ya. Kalau pada hidrokel itu biasanya kecil. Sehingga tindakannya tuh hampir sama pada anak ya. Kita bicaranya pada anak nih sekarang. Gitu ya. Jadi udah tahu ya apa itu hidrokel, apa itu hernia. Kalau hernia pada anak harus segera dioperasi nggak? Hah? Harus segera dioperasi apa enggak? Atau boleh masih nunggu gitu? Tadi Pak udah dibilang ya, namanya hernia itu harus segera. Pada bayi pun juga gitu, harus segera. Kenapa? Karena yang kita takutkan adalah ya komplikasinya. Komplikasinya apa tadi? Obstruksi yang disebut dengan incarcerata atau kejepit ya, yang disebut dengan frenulata ya. Makanya kita harus segera dioperasi sebelum terjadi komplikasi. Hidrokel ya sama aja, dipotong aja si kantongnya ya. Kalau hernia herniotomi, kalau hidrokel ya diligasi aja si kantongnya, ligasi tinggi. Jadi karena kelainannya anatomi. Kalau pada dewasa apa penyebabnya? Kalau anak kan kelainan anatomi nih, kalau dewasa apa? Tadi di awal udah dibahas kan? Karena ada kongenital sama satu lagi apa? Kelemahan ya. Jadi pada dewasa itu biasanya defeknya karena kelemahan otot dinding perutnya ya, perut bawah atau ya dimanapun lah gitu. Jadi adanya
kelemahan dari si otot perut bawahnya biasanya untuk hernia ya, sehingga si organnya itu bisa turun ke bawah. Oke, udah ngerti ya? Jauh ini ya, udah saya sampaikan loh ya. Nah, sekarang untuk hernia inguinal ini kita bedakan lagi, ada lateralis, ada ya medialis. Gimana sih cara ngebedain lateralis sama medialis? Ada yang tahu? Ayo acungkan jari aja. Ayo. Saya coba menjawab dong gitu. Gimana? Kalau lateralis berarti letaknya di lateral. Kalau medialis medial ya, secara kata-katanya aja tuh udah beda. Jadi kalau di lateral gimana tuh? Ada pasti yang datang dengan hernia, dengan benjolan, kamu periksa ya dengan finger test namanya. Kalau di lateral gimana? Suruh dia awalnya tuh nggak ada gitu ya. Jadi suruh ngeden si pasiennya. Nah kamu rasa nih arah lateralnya. Kalau dia keluarnya dari si lipat pahanya berarti dia inguinal. Tapi kalau keadaannya di ujung jari dia inguinal. Kalau keadaannya di tengah sini, maka itu dia medialis, medial gitu ya. Oke. Ini perbedaannya. Jadi perbedaannya yang intinya adalah biasanya dia yang tempat keluarnya kalau yang lateral itu di kanalis inguinalisnya, kalau medial di trigonomis Hasselbalch ya. Jadi kelemahannya di titik ini nih, di titik inguinal kanal sama trigonomis Hasselbalch ya. Tata laksananya gimana? Sama apa beda? Sama aja ya. Kita hemiotomi, pada anak cukup hemiotomi aja, potong selesai karena dia kelainan anatomi. Kalau dewasa nggak selesai dengan potong kantong aja ya. Dia harus di herniorati. Apa itu herniorati? Dikuatkan si dinding ototnya karena epilnya adalah kelemahan ya. Biasanya kita pasang dengan mesh atau beberapa teknik lainnya. Terus kita tahu aja. Karena etiologi dari hernia inguinal bisa congenital ya, tadi udah bicara, atau yang didapat ya. Nih kalau berdasarkan teorinya lebih banyak pada pria. Biasanya adanya paten ductus atau proses vaginalis pada anak ya, atau peningkatan tekanan intraabdomen pada dewasa ya. Rumah atau di perut pada dewasa, nih proses turunnya testis mengikuti proses vaginalis. Oke, yang tadi ya pada anak biasanya atau neonatus itu ada tuh yang namanya ductus atau proses vaginalis. Idealnya si salurannya dia tertutup setelah bayi lahir ya. Oke, ini tadi bicara mengenai patensi ya yang bisa menyebabkan hernia pada anak. Pada dewasa tekanan intraabdomen atau misalnya dia bapak-bapak yang sering batuk kronis PPOK ya, atau ada BPH sehingga dia sering ngeden, itu bisa menimbulkan prevalensi terjadinya hernia inguinal pada dewasa ya. Atau kadang saya juga sering ketemu, oh iya waktu mudanya saya sering angkat-angkat berat loh. Sekarang kan pada cowok-cowok tuh seneng atletis gitu kan. Jadi pada suka nge-gym, nah angkat berat, hati ya, itu bisa menimbulkan resiko hernia. Jadi harus pakai pengaman, ya. Oke, itu lagi nih. Oke, ini adalah penyebab ya, penyebab timbulnya hernia. Nah, sekarang kita masuk pemeriksaannya ya. Jadi kalau pasien datang, kamu mau diapakannya hernia, pasti dia datang dengan keluhan apa? Adanya benjolan ya. Ketika adanya benjolan, kamu curiga hernia, kamu tanya hilang timbul enggak benjolannya. Kalau hilang timbul tadi disebut apa? Hernia apa?
repot itu. Kalau nggak bisa masuk lagi tapi dia nggak ada nyeri, nah nganteng-nganteng aja, BAB-nya lancar, kameranya aja regular ya. Oke. Kamu tanya juga ada keluhan nyeri muntah enggak, ada gangguan BAB enggak gitu, terkembung ya, atau nyeri sekali enggak gitu, untuk meng-screening ada kondisi rata-rata atau setengah mata ya. Selanjutnya tanda fisiknya, nah ini kamu bisa lakukan pemeriksaan ya, pasiennya ada benjolan yang hilang timbul nggak, terus kamu pastikan nggak mengejar ya. Oke, ini tadi yang saya sampaikan tidak tes ya, kamu bisa melakukan jari, kamu eksamusnya, kalau teraba di ujung artinya hernia inguinal apa, kalau di ujung jari lateralis, kalau di sisi jari maka medialis ya. Nah ini ya, inguinal medialis biasanya disebabkan karena kelemahan pada otot trigonomesoba ya. Biasanya pada orang tua jarang strangulasi, yang strangulasi itu biasanya pada yang lateral, yang sudah ya. Oke, dan sekarang kita masuk ke tata laksananya. Boleh nggak konservatif? Konservatif itu maksudnya apa? Dirawat aja dulu dok, nanti atau bisa hilang. Bisa hilang hernia? Nggak bisa, yang ada kalau dibiarkan dia akan masuk kantongnya ini karena dia terisi bisa kantongnya makin besar ya, jadi tidak akan pernah yang namanya hernia itu akan hilang sendiri, nggak bisa ya. Tindakannya adalah operatif. Balik lagi kalau anak-anak kita cukup herniatomnya aja ya, potong kantongnya aja karena dia hanya kelainan anatomi. Tapi kalau pada dewasa yang kita lakukan adalah herniatomi, potong kantongnya ya. Dibuka si kantongnya. Oke, dibuka. Apa sih isinya kita nilai? Oh, masih viabel, masih hidup si ususnya. Selupin lagi, masukin ke abdomennya. Diikatlah si kantong hernianya, dipotong, lanjut dengan hernioplasti. Jadi si dinding perutnya itu dikuatkan, biasanya dipasang dengan mesh ya. Oke, kebayang nggak? Itu pada dewasa. Jadi ada gambar ya di sana. Mana tadi gambarnya? Sorry. Saya kebayang nih. Ini benjolan nih ya, misalnya di lipat paha hernia inguinal. Kita lakukan insisi, kita buka nih, dibuka si kantongnya. Lihat isinya apa ya? Bisa omentum aja ya, atau bisa dia isi usus aja. Kita masukin lagi ke dalam, ini kan kapung abdomen ya. Kita masukin ke kapung abdomen. Si cincinnya kita ikat ya, diikat. Selanjutnya si kantong ini dibuang, dipotong di atas ikatan ini. Nah itu adalah namanya herniotomi. Pada anak selesai masalahnya karena dia anatominya hanya anatomi ada dibutuh paten aja gitu ya. Tapi kalau dewasa selesai masalah? Enggak selesai karena ototnya masih lemah di sini walaupun kantongnya sudah diikat ya. Jadi kita kuatkan lagi dengan pemasangan mesh hernia di sini ya, di atas dari si fascia atau di atas dari si kantung yang kita ikat tadi ya. Oke, kebayang? Nah, lanjut lagi. Oke, ini tata laksananya adalah klasik ya. Bisa herniatomi, hernioplasti. Nah, herniatomi adalah membebaskan kantong sampai leher, membuka merefleksi isi kembali ke abdomen. Selanjutnya kantong hernianya dijahit dan diikat mungkin dan dipotong ya. Nah, hernioplasti ini macam-macam sih. Bisa yang dengan teknik jahitan, tapi ini udah ditinggalkan. Kenapa? Karena nyeri ya. Jadi yang terbaru adalah tension free namanya. Nih, tension free ya. Dengan ya kita pasang mesh hernia ada khusus ya. Nanti kalian kalau udah masuk ke koas, kalian akan lihat tuh, oh gimana sih operasi hernia ya. Nah di sini juga disebutkan bahwa pada bayi itu cukup hernia kami saja. Hernia femoralis, femoral ini berarti dia kelemahan dari si otot femoral ya. Itu yang menyebabkan adanya DSP ya. Tata laksananya sama saja biasanya pada usia tua ya.
Laki-laki lebih sering. Keluarnya adalah benjolan di lipat paha bawah ya, bawah dari garis inguinal. Kalau itu mengulas ya, komplikasinya komplikasinya kadang hebat, padahal benjolannya kecil aja ya pada femoral. Oke, etiologinya adalah karena peningkatan dari tekanan intraabdomen yang mendorong lemak-lemak peritoneal sehingga terbuka lah kanalis femoralis ya. Oke, tata laksananya gimana? Sama aja, lihat miotomi pasang meski. Nah, nih komplikasi dari hernia femoralis adalah sanggulata ya. Jadi dia kejepit. Dirinya apa sih kalau hernia benjolan di lipat paha? Kita beda dengan apa? Ini ada limfadenitis, ada limfoma ya. Jangan lupa DBD dengan hidrokel juga bisa ya. Paling dekat kan DBD dengan hidrokel tuh ya. Untuk membedakan dia hidrokel atau bukan, kita lakukan tes apa namanya? Untuk hidrokel tes apa namanya? Tes pakai cahaya gitu, pakai sensor. Biasanya namanya tes transluminasi. Panas banget boy. Nah ya, jadi dirinya bisa dengan apa tadi yang paling dekat? Hidrokel. Terus apa lagi? Limfadenitis bisa? Nah, ya, artinya ada benjolan kerja di dekat paha bisa aja sih ya. Dari koma bisa aja atau Besar, sekarang besar ini. pengelolaannya balik lagi harus operasi ya, kecuali ada kontraindikasi. Pendekatan operasi, oke. Nah, ini kita masuk ke foto. Wah, ini ada berapa hernia nih, coba lihat. Ini ada hernia juga nih, benjolan hernia ventral ya. Ini hernia apa namanya? Ya, oke. Ini hernia apa namanya? Ventral ya, jadi abdomen ventral. Ini ada jahitan insisi di sini, ada benjolan di sini, bengkak bekasnya. Namanya hernia apa tadi? Insisional ya. Jadi ada insisi sebelumnya nih yang bisa menyebabkan hernia. Udah selesai kan? Kelihatan nggak nih? Ini apa nih? Oh, bukan paha ya. Ini hernia apa nih? Siapa? Ventral atau bisa dari si insisinya gitu ya. Oh, ini ada apa nih? Ini, nah, jelasin fotonya ya. Saya bayang ya, dia dilipat paha nih, lihat dilipat paha sini ya. Jadi kalau udah segede ini takutnya udah komplikasi ya. Komplikasinya apa tadi? Incarcerata ya, artinya ada gangguan pasase. Tanya tuh, bisa kentut nggak bu? Bisa masih bisa bearing apa gitu ya. Udah nih abdomennya ada obstruksi nggak? Kembung ya kalau obstruksi. Oke, selesai tentang